Bom bunuh diri terjadi lagi di Polsek Astana Anyar, Bandung. Pelakunya menurut polisi adalah mantan narapidana teroris yang ditahan di Nusa Kambangan. Pelaku merupakan anggota kelompok-kelompok yang sudah dikenal memproduksi para teroris. Kenapa kelompok-kelompok seperti JAD memproduksi para teroris? Apa sebenarnya keyakinan mereka? Dan apa yang mereka perjuangkan sampai bersedia mengorbankan nyawa? Mari kita bahas dalam video singkat ini. Terorisme berakar dari kata teror yang berarti ketakutan atau kecemasan. Terorisme berarti adalah tindakan menakut-nakuti. Terorisme adalah sebuah metode yang disemangati oleh keinginan melakukan aksi kekerasan secara berulang yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau mungkin juga negara karena alasan kriminal atau politik. Oleh karena itu, berbeda dengan asasinasi yang mengeksekusi langsung sasaran pembunuhan, sasaran langsung kekerasan teror bukan orang yang menjadi sasaran utama. Korban kekerasan biasanya dipilih secara acak atau dipilih dari warga yang menjadi sasaran, yang kemudian dijadikan sebagai sumber pesan. Ancaman dan proses komunikasi yang berbasis kekerasan antara teroris dan korban digunakan untuk membidik sasaran utama yang sebenarnya. Sasaran terakhir inilah yang menjadi sasaran teror agar orang memberi perhatian. Dalam Perang Dunia Kedua, tentara pendudukan Jerman melabeli seluruh kelompok perlawanan sebagai kaum teroris. Demikian juga kaum penjajah terhadap rakyat jajahan yang melawan disebut teroris. Pemerintah Israel sekarang memandang para pejuang Palestina sebagai kaum teroris. Sebaliknya, rakyat Palestina menyebut diri mereka sebagai pejuang yang membebaskan diri mereka dari pendudukan teroris negara Israel. Perbandingan serupa juga dapat dilihat pada invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rakyat Irak dan kehadiran tentara Amerika Serikat di berbagai kawasan Timur Tengah, Saudi Arabia yang menganggap kelompok perlawanan sebagai teroris. Salah satu definisi netral tentang terorisme menurut World Law adalah terorisme politik adalah penggunaan kekerasan oleh individu atau kelompok, baik bertindak atas nama pemerintah atau berlawanan terhadap pemerintah, manakala tindakan-tindakan itu dirancang untuk menciptakan ketakutan dengan tujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran itu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan politik pelakunya. Praktek-praktek terorisme sudah lama terjadi, misalnya sejak sekitar tahun 66 sampai 67 sebelum Masehi, ketika kelompok Yahudi melakukan aksi teror, termasuk di dalamnya pembunuhan terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya, yang kira-kira sekarang ini di wilayah yang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina. Kita perlu jujur bahwa dalam wacana Islam ada potensi tentang perang yang menjadi rujukan para teroris. Banyak orang mengkaitkan ideologi terorisme dengan doktrin jihad, yang dalam Kristen disamakan dengan perang salib. Ada 35 kali kata jihad disebutkan dalam Al-Quran. Dalam tradisi Islam, jihad memiliki makna beragam. Namun secara garis besar, jihad dibagi menjadi dua konsep. Pertama, konsep moral, diartikan sebagai perjuangan kaum muslimin melawan hawa nafsu atau perjuangan melawan diri sendiri atau jihad al-nafs yang disebut jihad akbar atau jihad besar. Kedua adalah konsep politik, diartikan sebagai konsep perang yang adil atau jihad al-asghar. Kedua konsep yang saling berdampingan ini selalu berubah dan berkembang sepanjang waktu. Pertama, pada awal Islam, ketika batas daerah kekuasaan Islam belum ada, jihad diartikan sebagai sebuah konsep perang. Namun arti jihad ini berubah ketika pemerintahan Islam berdiri dan telah menentukan batas wilayah kekuasaannya.
Proses selanjutnya, dunia Islam diakui dan kenyataannya hidup rukun dengan negara tetangga yang bukan Muslim. Dalam teori hukum Islam klasik, perang itu terjadi antara Darul Islam yang mengalahkan Darul Harb. Keadaan perang seharusnya berakhir bersamaan dengan lenyapnya Darul Harb. Pada tahapan ini, Darul Islam yang menjunjung tinggi kedamaian menjalankan kekuasaannya di suatu kawasan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama Islam itu adalah mencapai kedamaian yang permanen daripada melangsungkan perang terus-menerus. Jadi dalam teori Islam, jihad merupakan alat yang sah untuk sementara waktu guna mencapai tatanan masyarakat yang ideal melalui upaya perubahan dari Darul Harb ke Darul Islam. Kalangan ulama madhab Maliki misalnya memahami jihad dalam bentuknya yang moderat. Jihad bukan merupakan aspek ajaran pokok yang menentukan sifat hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Sebaliknya mereka ini memahami jihad sebagai prinsip non-agresif, seperti rekonsiliasi, kedamaian, saling membantu untuk mencapai kepentingan berdasarkan keadilan, keterbukaan, kebenaran, dan kemerdekaan beragama. Al-Tauri bahkan lebih rinci mengatakan bahwa memerangi kaum penyembah berhala bukan sebuah kewajiban, kecuali mereka yang mengawalinya. Bagi sebagian besar ulama klasik, khususnya pada abad kedua Hijriah, persepsi tentang kekafiran dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan ketidakadilan, penindasan, dan fitnah. Pandangan ini membawa pada asumsi umum bahwa semua orang kafir adalah musuh Islam, tanpa penyelidikan lebih jauh apakah mereka benar-benar penganjur ketidakadilan, penindasan, dan fitnah atau tidak. Dua tokoh dari madhab Hanafi, As-Saibani dan As-Sarahsi, adalah tokoh penting dari kelompok garis keras tentang jihad. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perintah perang yang disebutkan dalam Al-Quran secara total telah menghapus ayat-ayat non-agresif dalam Al-Quran, termasuk teks yang mendorong kaum muslim melakukan perdamaian, seperti dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61. Di antara tokoh penting yang mendukung pendapat terakhir adalah sebagian ulama Basrah dan Mufasir Qatadah, terkenal dengan Abu Al-Khattab, yang mengatakan bahwa surat Al-Anfal ayat 61 telah dihapus atau mansuh oleh ayat yang memerintahkan perang, yaitu surat Al-Taubah ayat 5. Di kalangan sebagian kelompok garis keras memang ada yang menggunakan alasan maju perang dengan mengabaikan hubungan faktor sebab dan akibat. Mereka lebih mendasarkan ayat-ayat perang seperti Al-Baqarah ayat 190 atau ayat 39 dan 123, Az-Zumar ayat 79. Secara literal yang dinilai secara normatif memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan ayat-ayat yang sama yang datang lebih dulu, yang dalam tradisi pemahaman ajaran Islam disebut nasikh dan mansuh. Sebagian kaum muslim mengkritisi cara pemahaman seperti ini dan menyatakan bahwa Allah lah yang memiliki hak untuk menghapus dan memberlakukan kehendaknya. Karena perdamaian atau solusi diplomatik tidak dapat dilaksanakan, maka jihad menjadi dasar yang kuat bagi kebijakan hubungan kaum muslim dengan dunia non-muslim. Kaum muslim tetap berkewajiban melakukan perang tanpa syarat melawan kaum non-muslim sampai yang disebut terakhir ini memeluk Islam atau membayar pajak sesuai dengan diperintahkan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 29 sebagai tanda penyerahan diri dan loyalitas kepada pemerintahan muslim. As-Syafi'i yang madhabnya banyak dianut di Indonesia berpendapat bahwa jihad adalah kewajiban kolektif atau fardu kifayah bagi kaum muslim untuk memerangi kaum kafir. Kedua, jika jihad diartikan sebagai perjuangan fisik dalam bentuk perang melawan kaum kafir, maka perang yang dilakukan adalah dalam rangka mempertahankan diri. Dalam kaitan yang terakhir ini, batasan-batasan
dilakukan tidak hanya pada target dan sasaran perang yang umumnya terjadi pada kaum sipil, pada wanita, anak, orang tua, dan para pendeta, namun juga waktu kapan perang itu dilaksanakan. Dari sini jelas bahwa tidak serta-merta perang terhadap non-muslim itu dapat dilakukan tanpa alasan yang jelas. Paling tidak, apabila syarat-syarat seperti kezaliman dan ketidakadilan, penindasan dan fitnah menimpa kaum muslim itu terpenuhi, maka perang boleh dilakukan. Syarat inilah yang kemudian digunakan oleh sebagian teroris zaman kini untuk melakukan jihad dengan menggunakan aksi teror bom dan teror-teror dengan bentuk yang lain. Satu lagi, madhab Hambali yang lebih kaku dalam aliran fikihnya dan lebih bersifat tekstual, apalagi turunan madhab Hambali yang disebut Dhohiriyah, dikatakan merupakan akar aliran Islam garis keras. Dalam era sekarang, kedua kelompok Islam yang memiliki pemahaman jihad, baik yang lunak maupun yang keras, sesungguhnya memiliki dasar alasan yang sama, bahwa jihad fisik dilakukan karena adanya sebab atau tindakan yang merugikan kaum muslim. Selain motivasi ideologi seperti yang disebutkan di atas, ada dua faktor penting yang turut mendorong munculnya terorisme. Pertama, lemahnya kekuatan kaum muslim yang oleh para tokoh kaum radikalis dikarenakan kemerosotan moral para elit penguasa muslim. Kaum radikalis menuduh elit penguasa muslim sebagai boneka negara barat, bukan hanya karena sistem pemerintahan sekuler yang mereka terapkan, namun juga karena kebijakan pemerintahannya yang dinilai lebih menguntungkan barat daripada rakyat sendiri. Yang kedua adalah pengakuan objektif kaum radikalis terhadap dunia non-muslim yang telah mencapai puncak kemajuan, baik di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan stabilitas politik. Namun kemajuan mereka ini digunakan untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara Timur, Islam, dan Barat dalam kurun waktu yang cukup lama. Tiga aspek penting penyebab munculnya aksi terorisme di dunia muslim adalah yang pertama, sebab politik yang didominasi oleh konflik berkepanjangan Israel-Arab dan campur tangan politik dan militer Amerika Serikat di negara-negara muslim. Yang kedua, sebab budaya, yakni perlawanan terhadap kolonialisme budaya Barat. Dan ketiga, sebab sosial, karena kemiskinan dan alienasi tersisihkan dari masyarakat dan negara. Ketidakmampuan dalam melepaskan eksploitasi politik kekuatan luar dan semakin meluasnya intervensi militer Israel ke Palestina dan Lebanon dan Amerika Serikat ke Irak, Afghanistan, Saudi Arabia menjadi faktor dominan sebab menyuburnya radikalisme atas nama agama. Alienasi mencakup dua hal. Alienasi dari nilai dan norma yang berkembang sekarang, seperti yang disebutkan dalam faktor kedua, faktor sosial ekonomi pelaku bom yang sangat memprihatinkan menjadi penyebab utama. Intinya adalah kemiskinan dan alienasi. Menurut mereka, lebih baik mencari surga daripada hidup dalam kemiskinan dan selalu diiming-imingi reward yang indah setelah mati. Harus diakui lebih dulu bahwa madhab-madhab fikih klasik memang terdapat ajaran-ajaran yang mendorong penggunaan kekerasan dalam berhadapan dengan pihak non-Islam atau yang dianggap musuh. Padahal kadang sangat mudah menilai pihak lain sebagai lawan yang harus diwaspadai atau dilawan. Maka perlu ada pembaruan pemahaman agama yang lebih menekankan tujuan utama Islam atau disebut sebagai maqasid hukum Islam. Tidak lagi mutlak memakai dasar penafsiran para ulama klasik. Di posisi itulah ajaran Islam hakikatnya sebenarnya adalah ajaran yang mendatangkan rahmat bagi umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia." Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ibnu Abbas menerangkan bahwa rahmat tersebut bersifat umum mencakup orang yang baik-baik maupun orang yang jahat. Di antara bukti kasih sayang Islam kepada umat manusia adalah
Islam tidak membenarkan penumpahan darah manusia tanpa alasan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin atau pemerintahnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya baunya itu akan tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Itu hadis riwayat Bukhari. Demikian juga Islam tidak memperkenankan perilaku bunuh diri meskipun dengan niat yang dianggap baik, yaitu untuk memerangi musuh sebagaimana dalam firman-Nya. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha menyayangi dirimu. Itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu alat, maka dia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, agama Islam dibawa oleh Rasulullah yang mempunyai kepribadian yang suci pula, serta memiliki akhlakul karimah dan sifat-sifat yang terpuji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat lemah lembut, serta hati beliau terasa amat berat atas penderitaan yang menimpa pada manusia. Maka beliau berusaha keras untuk membebaskan dan mengangkat penderitaan yang dirasakan oleh manusia tersebut. Rasulullah juga bersabda, kejahatan dan perbuatan jahat keduanya sama sekali bukan ajaran Islam, dan orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Islam juga melarang seorang muslim mengadakan kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Itu di dalam Al-Baqarah ayat 205. Sebaliknya, Islam menginginkan terciptanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama, dan menjauhi hal yang membahayakan orang lain. Dilarang untuk saling membunuh dan meneror sesamanya, karena membunuh seseorang manusia berarti membunuh manusia seluruhnya. Sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara manusia seluruhnya. Simak itu pada penuturan Al-Quran, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 32. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena tidak membeda-bedakan sasaran atau indiskriminatif. Sedangkan arti jihad pada zaman sekarang harus lebih memilih arti berjuang dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah, untuk menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlak yang mulia, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan juga Al-Quran. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya memusuhi bangsa atau etnis, karena semuanya merupakan fitrah yang diciptakan oleh Allah. Itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adanya berbagai agama, etnis, dan perbedaan adalah fitrah atau ciptaan Allah. Adanya orang beragama atau orang yang tidak beragama adalah fitrah alam semesta, fitrahnya Allah. Tidak ada yang menjadikannya, meskipun itu iblis atau setan sekalipun, tanpa izin dari Allah. Allah satu-satunya yang pengatur alam semesta ini. Tidak ada yang terjadi di dunia tanpa restunya. Inilah konsekuensi keyakinan tauhid.
keimanan kepada penguasa tunggal alam semesta yang tidak ada pesaingnya. Iblis pun bukan pesaingnya, meskipun hanya sementara waktu. Dan dalam konteks Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan atas kesepakatan berbagai golongan, suku, dan agama. Indonesia adalah milik bersama semua komponen bangsa, bukan hanya milik umat Islam. Artinya, akan sangat melanggar akhlak jika yang bukan miliknya mau direbut dengan kekerasan teror, apalagi membunuh orang yang tidak ada sangkut pautnya. Maka tepatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diciptakan oleh Empu Tantular sekian ratus tahun yang lalu. Budaya Indonesia sudah menyadari pentingnya rasa kebersamaan dan toleransi sesama warga bangsa Nusantara. Demikian argumen yang perlu diberikan pada para teroris atau para pendukungnya.